Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ani pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kali ini kita akan bahas pertemuan satu, yaitu mengenai kepribadian manusia. Sebelum kita melanjutkan, maka saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya adalah Ani Kusumaningsih. Saya adalah lulusan Teknik Arsitektur Universitas Udayana dan Magister Manajemen Unpam. Saya pernah bekerja di Bali selama 7 tahun dan di Bank Bali atau di Bank Permata selama 24 tahun. Hobi saya adalah traveling dan kuliner. Nah, ini salah satu contoh waktu saya kuliner dan traveling itu beserta teman-teman dari kampus Unpam, kami ke James Cook University untuk kampus visit. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan mengenai tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah selesai mengikuti materi pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang kepribadian manusia. Yang pertama kita bahas adalah definisi kepribadian manusia. Apa sih kepribadian? Nah, yang dimaksud kepribadian di sini bukan kok kita punya mobil pribadi, kita punya rumah pribadi dan sebagainya, bukan ya. Itu pengertiannya nanti lain. Nah, kepribadian atau personality di sini adalah biasanya dikaitkan dengan perilaku manusia. Di sini juga ada kepribadian menurut Alex Sobur, di mana beliau juga sudah menerbitkan sebuah buku ya tentang psikologi umum. Kemudian ada juga dari Alwisol, itu juga sudah menerbitkan bukunya baru pada tahun 2019, di mana kepribadian itu biasanya memiliki ciri pertama bersifat umum, kemudian khas atau unik, kemudian jangka waktunya lama, dan bersifat kesatuan. Serta fungsinya itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Nah, kemudian ada lagi Yusuf juga menjelaskan kepribadian itu dari persona, yang artinya adalah topeng, itu dalam bahasa Latin ya. Biasanya topeng itu mewakili kepribadian tertentu dan digunakan untuk pertunjukan bagi artis atau aktor. Sehingga konsep awal dari personality adalah tingkah laku. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang struktur kepribadian. Struktur kepribadian itu ada yang disadari dan ada yang tidak disadari. Kemudian yang ketiga adalah proses dari pembentukan kepribadian itu sendiri. Nah, kepribadian itu biasanya timbul di awalnya adalah dari faktor genetika. Nah, kemudian dalam prosesnya terjadi pematangan. Pematangan itu mulai dari proses waktu masih kanak-kanak hingga dewasa dan hingga akhirnya di usia lanjut. Namun, pada saat usia lanjut biasanya sudah tidak terlalu berkembang ya. Tidak ada perkembangan yang pesat. Oke. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi kepribadian? Pertama, ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Faktor yang dari dalam adalah faktor bawaan lahir tentunya, terutama mengenai kejiwaan jasmani, kejiwaan misalnya pikiran, kemudian kemauan, ingatan, dan sebagainya. Kalau untuk jasmani, biasanya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik ya, seperti susunan otot, tulang, besar kecilnya tengkorak, dan sebagainya. Sedangkan faktor dari luar itu biasanya adalah faktor dari lingkungan. Misalnya yang pengaruhi adalah orang tua, pekerjaan orang tua, makanan, musim, angin, ya, tumbuh-tumbuhan, budaya, dan sebagainya itu adalah faktor dari luar. Semuanya bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Kemudian kita akan melihat yang keempat materinya adalah tentang macam-macam tipe kepribadian. Nah, kepribadian itu bisa juga dilihat dari introvert dan extrovert. Nah, biasanya kalau introvert gimana? Introvert itu biasanya orangnya pendiam dan tertutup, pemalu, kemudian suka membaca dibandingkan bergaul ya. Kemudian kalau yang ekstrovert itu biasanya mereka suka bergaul, suka pesta, ramah gitu ya. Rapi, orang yang banyak teman dan dia selalu membutuhkan teman untuk bicara, dia tidak bisa sendirian. Nah, selain itu, seorang ahli juga Hippocrates membagi kepribadian menjadi 4 kelompok besar, yaitu ada sanguin, koleris, pragmatis, dan melankolis. Nah, sanguin yang seperti apa sih? Kalau dilihat dari simbolnya adalah orang yang
tertawa. Nah, mereka adalah biasanya ratu pesta ya. Kenapa? Karena mereka sukanya happy-happy. Nah, mereka biasanya ramah, antusias, banyak bicara. Nah, di sini dicontohkan adalah Madonna. Kemudian yang kedua adalah koleris. Kalau koleris itu biasanya terkenal sebagai pemimpin atau orang yang gila kerja. Karena kenapa? Karena mereka biasanya tegas, produktif, punya kemauan yang keras. Nah, di sini gambarnya adalah gambar orang yang serius, wajahnya serius ya. Nah, di sini contohnya adalah Hitler. Nah, Hitler itu pasti dia seorang pekerja keras ya. Kemudian yang ketiga adalah pragmatis. Pragmatis itu biasanya orangnya easy going. Nah, di sini digambarkan orang dengan tersenyum. Di sini ada Mahatma Gandhi contohnya. Nah, mereka biasanya kalem, tenang, kemudian eh, praktis dan dapat diandalkan. Dan terutama biasanya mereka sabar. Terakhir adalah melankolis. Nah, kalau melankolis di sini dicontohkan adalah orang yang sedih. Biasanya mereka adalah orang yang memiliki atau tipikal analitik, analis ya. Analis itu biasanya melankolis. Dan contohnya adalah Napoleon, Albert Einstein. Nah, itu mereka uh, perfeksionis, orangnya tekun, disiplin ya, rela berkorban. Itu adalah contoh-contoh tipe kepribadian. Nah, baiklah nanti jika ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan bisa kita lakukan dalam pembelajaran melalui online learning. Nah, untuk sementara materi kita sampai di sini bab 1, nanti lain waktu kita akan sambung dengan bab 2 atau pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.